Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Aisyah Kanaya Ajar. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Boneka Arwah. Boneka yang ditempati oleh sosok arwah yang mati penasaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di malam itu hujan begitu deras, suara petir saling bersautan. Aku yang berada di rumah sendirian tanpa seorang pun yang menemani, terduduk termenung melihat guyuran air hujan di dekat jendela. Samar-samar terdengar suara dari arah sampingku yang berkata, "Tolong." Tubuhku terasa kaku dan nafasku seketika terasa sesak. Ingin menelan salipah pun terasa susah. Entah kenapa, kepala ini seakan menoleh dengan sendirinya ke arah suara itu berasal, tanpa kemauanku sendiri. Di saat aku menoleh, aku dihadapkan dengan penampakan seonggok kepala tanpa tubuh dengan wajah yang hancur, penuh dengan darah. Seketika aku terbangun dari mimpi burukku. Keringat sudah membasahi kening dan pelipisku. Nafas pun tersegal. Jantung masih berdebar dengan kencang. Aku melirik ke arah jam yang baru pukul 1 dini hari. Ternyata masih malam, gumamku. Pada akhirnya aku beranjak dari tempat tidurku untuk sekedar mengambil air minum. Aku merasakan tenggorokan yang teramat kering. Setibanya di dapur, aku pun membuka pintu lemari es dan astagfirullah, aku melihat kepala manusia yang tadi aku lihat di dalam mimpi. Bola mata dari sosok itu terbelalak menatapku dengan bentuk wajah seakan tercapik-capik. Dengan mulut yang mengeluarkan darah hitam pekat yang mengeluarkan bau busuk, dan sosok itu berucap, "Tolong." Aku terbangun lagi dari tidurku yang panjang. Astagfirullah. Apa ini? Sebenarnya ada apa? Kenapa aku bermimpi di dalam mimpi? Siapa sosok itu? Innalillahi. Serentak aku terlonjak kaget dengan suara ringtone HP-ku. Aku yang kesal bergumam, kenapa di pagi ini jantungku jumping mulu ya? Dan suara ringtone HP itu berbunyi lagi, tapi tiada nomor yang tercantum di layar HP-nya. Siapa ya? Aku pun membiarkannya saja, mungkin orang iseng, pikirku. Aku beranjak dari ranjangku, mau menuju ke kamar mandi, dan baru satu langkah, HP itu berbunyi lagi. Aku mengurungkan niat untuk pergi ke kamar mandi, lebih memilih mengangkat telepon terlebih dahulu. Dan lagi-lagi gak ada nomor yang tercantum. Saking geramnya, aku pun mengangkat panggilan itu dan berucap, "Halo, siapa?" Dan terdengar suara di seberang telepon yang berucap, "Tolong," dengan suara berat seperti tercekik. Aku kembali menatap layar HP-ku mau memastikan kalau aku gak salah dengar. "Tolong, maksudnya apa?" ucapku. Dan suara itu tidak terdengar lagi. Singkat cerita, tumben jam segini udah nongkrong di kantin. Lah, itu muka kenapa kusut? Naya, lo baik-baik aja kan? Baik, Vin. Terus kenapa gak bersemangat kayak yang lagi banyak pikiran? Entahlah, Semalam? Emang ada apa, Nay? Gak apa-apa, cuma mimpi buruk aja. Serentak kami berdua dikagetkan dengan kedatangan Tio dan Andin. "Dor, ayo berduaan aja, lagi ngebahas apa sih?" ucap Andin. "Naya, kenapa itu muka pucat amat? Kamu sakit ya?" "Enggak, Andin, cuma gak nyenyak tidur aja." "Apa banyak gangguan di alam sebelah, Nay?" "Entahlah, aku juga belum tahu pasti." "Maksud lo apa, Nay?" "Semalam aku bermimpi di dalam mimpi." Tunggu, sumpah, gue bingung nih. Apa maksud lo, Nay?" protes Tio. "Ntar aja deh aku ceritain." "Ya elah lo, Nay, udah cerita aja, jangan bikin kita penasaran," timbal Kevin.
Gua bingung harus mulai dari mana. Kayaknya ini suatu pertanda atau suatu firasat. Ya, mulai lagi deh. Pasti soal demit, keluh Andin. Oh iya, Nay, kamu ikut gak kalau aku ajak ke tempat sahabatku? Ucap Kevin. Lah, kok cuma Naya aja yang diajak? Aku juga mau ikut atuh. Iya bener, ajak kami juga dong, ucap Tio. Tenang, kalian boleh ikut kok. Gimana, Nay? Emang ada perayaan apa, Vin? Temen gua mengadakan syukuran untuk kelahiran anak pertama. Wah, Vin, lo ketinggalan jauh. Temen SD yang satu kelas sama lo udah punya orok. Lo kapan mau nyusul? Dasar kampret, yuk. Lo mendingan ngaca deh terlebih dahulu, baru ngomong ke gua. Dan Tio pun hanya cengengesan ke arah Kevin. Iya bener, kapan kalian nikah? Padahal dari segi materi kalian sudah mapan, udah cukup umur, udah pantas untuk segera nikah di umur sekarang, timbal Andin. Kevin menjawab, nikah itu harus ada mempelai wanitanya, Din. Masa mau kawin sama pohon pisang, sedangkan hatiku masih menunggu seseorang yang belum bisa menerima cinta dari yang lain. Tapi aku akan sabar menunggu, walau belum pasti dia mencintaiku atau tidak. Seketika aku menatap ke arah Kevin yang sedang menatapku. Kapan kita pergi ke rumah temanmu, Vin? Ucapku. Ah, gak peka banget sih, Nay, kesal Andin. Dan Tio menyikut lengan Andin supaya diam. Gak peka soal apa, Din? Timbalku. Gimana sore ini kita berangkat? Dan Kevin berusaha mengalihkan pembicaraan. Oke, setuju, jawab Tio. Aku jemput kamu ya, Nay. Iya, Vin, aku tunggu. Sembari aku tersenyum. Lah, aku gimana? Ucap Andin. Tio yang menjawab, kan ada gua. Sembari cengengesan. Tenang, biar aku aja yang jemput lo pada setelah dari tempat Kanaya. Biar satu mobil saja, balas Kevin. Nah, kalau gitu aku setuju, Vin, jawab Andin. Singkat cerita, di sore itu aku yang sedang menunggu jemputan dari Kevin. Aku dikagetkan dengan suara yang ternyata berasal dari benda pipi yang berada di atas meja. Aku bangkit dari tempat dudukku untuk melihat siapa yang menelpon. Siapa tahu dari Kevin, pikirku. Setelah aku meraihnya, seketika ada yang berbisik di samping kiriku yang mengucapkan kata tolong dengan suara rintihan kesakitan. Seakan sosok itu menahan rasa sakit yang teramat sangat. Aku pun berbalik mencari asal suara itu dan tidak ada siapapun. Aku hanya menghela nafas berat. Siapa dan mau apa? Kenapa selalu menggangguku? Gumamku. Flashback ke 2 bulan yang lalu. Setelah Tehana memutuskan untuk menikah dengan pemuda pilihannya, aku merasa kesepian. Tidak ada teman yang menemani. Hari-hari aku di kamar apartemen. Bagaimanapun aku harus ikhlas dan ikut bahagia melihat Tehana bisa bertemu dengan jodohnya, dan Tehana harus hidup bersama suaminya. Untuk sekarang, beberapa hari tinggal di apartemen berhantu tanpa Tehana terasa membosankan. Aku memutuskan untuk pindah tempat tinggal saja yang cukup untuk diriku sendiri. Karena aku lebih suka menyendiri, gak terkecuali Tehana. Kalau ada dia aku bahagia, dan pada akhirnya setelah dapat tempat, untuk aku tempati sementara waktu. Di saat itu aku harus menyesuaikan diri di lingkungan baru yang jauh dari kata rame, jauh dari tetangga. Jarak ke rumah yang lain ada kemungkinan 20 meter. Aku menyewa sebuah rumah kecil yang sudah lama kosong, tapi masih terawat bersih dan masih layak dihuni. Ada 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi yang berada di samping dapur. Dan juga terdapat gudang di belakang rumah yang selalu tertutup dan terpasang gembok di pintu luarnya. Mungkin si pemilik nggak kepingin orang lain memasuki gudang tersebut, dan halaman rumah yang cukup luas yang terdapat pohon sawo yang bertengger di samping jalan, beserta penghuninya Kang Wowo yang selalu melihat diriku. Terdengar desas-desus dari tetangga yang berucap, kalau rumah yang aku tempati ini angker, banyak penunggunya. Dulunya bekas orang yang memiliki ilmu sihir. Setiap yang ngontrak nggak bertahan lama, cuma tinggal beberapa hari saja, setelahnya mereka pergi. Dan aku membenarkannya. Dikarenakan aku sudah melihat yang orang lain tidak bisa melihatnya, tapi aku merasa nyaman di rumah ini.
Aku menyewa rumah ini selama 1 tahun ke depan dengan harga miring. Pada sore itu aku dibantu Kevin untuk membereskan barang bawaanku ke tempat yang baru dan sedikit membersihkan ruangan dari debu. Kevin mulai berucap, "Nay, apa benar kamu mau tinggal di sini sendirian? Kenapa sih Nay harus pindah dari tempatku? Apa kamu gak ngerasa nyaman?" "Bukan gitu Vin, di tempat tinggal kamu terlalu besar dan aku hanya tinggal sendirian," timpalku. "Lo gak sendirian, ada gua yang selalu ada untuk diri lo. Jika butuh sesuatu, kamu tinggal ngomong aja Nay. Nah karena itu aku gak mau terlalu merepotkanmu Vin. Gua gak ngerasa kamu repotin atau kamu sengaja menghindar dariku." Seketika suasana menjadi canggung. Kami saling terdiam ditemani hembusan angin malam dan suara jangkrik di malam itu. Untuk mencairkan suasana aku berucap, "Kamu mau minum apa Vin? Aku tinggal ke dapur dulu ya sebentar untuk bikinin kopi untuk kamu." Serentak Kevin berucap, "Nggak usah Nay, lagian udah malam, nggak enak juga. Aku pamit pulang dulu. Besok aku kesini lagi untuk bantuin kamu rapiin barang bawaanmu." "Nggak usah Vin, biar aku aja. Bukankah besok kamu ada meeting di kantor kamu?" "Ya Allah, aku lupa Nay. Terus kamu gimana?" Aku hanya tersenyum dan berucap, "Aku bisa sendiri, hati-hati di jalan ya." "Jadi bener nih, aku balik?" "Iya." "Assalamualaikum Nay." "Waalaikumsalam Vin." Pada akhirnya aku berada di rumah ini sendirian. Tapi tunggu, tidak sendirian. Ada mereka yang tidak kasat mata. Mereka saling bermunculan dengan perwujudan yang berbeda-beda. Tapi mereka menatapku dari jarak yang cukup jauh dan aku berkata, "Maaf, aku ikut menempati di tempat kalian. Kita masing-masing saja. Tujuanku datang ke tempat ini hanya untuk tinggal dan menetap di sini sementara." Serentak angin berembus masuk yang membawa bau harum dan sosok-sosok itu pun menghilang. Dan aku dihadapkan dengan sosok yang tidak asing lagi bagiku. Mereka adalah Raden Bayu dan Rahayu. "Assalamualaikum Aisyah." "Waalaikumsalam Raden. Kami semua akan pergi ke pertemuan Ibunda Ratu dan aku memerlukan pusaka yang berada dalam dirimu. Apa kamu bisa menjaga diri tanpa kami dan pusaka itu?" Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Ambil saja dan pergilah Raden. Jangan terlalu mengkhawatirkanku. Raden harus ingat Allah tidaklah tidur. Aku selalu berserah diri meminta perlindungan darinya. Jadi Raden bisa pergi tanpa harus mengkhawatirkanku." "Nay, tempat ini terlalu banyak penghuninya. Apa kamu kuat? Apalagi tanpa pusaka itu. Aku khawatir Nay," kata Rahayu. "Iya benar. Apa perlu aku usir mereka semua biar kamu merasa tenang?" ucap Bayu Aji. "Jangan, biarkan saja selagi mereka tidak mengusik. Lagian aku di sini hanyalah pendatang. Kita harus sadar diri dan hargailah mereka yang terlebih dahulu menempati rumah ini. Soal pusaka, nggak seharusnya kita tergantung pada pusaka." Dan Raden Aba Sanjaya pun tersenyum sembari mengelus pucuk rambutku dan berucap, "Hati-hati, aku merasa akan terjadi sesuatu di rumah ini." "Sesuatu apa maksud Raden? Apa boleh aku menemani Aisyah?" kata Rahayu. "Aku yakin, seperti yang Aisyah ucapkan, Allah tidaklah tidur. Perkuat lagi zikirmu dan jangan kamu lewatkan di setiap sholatmu untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah sebaik-baiknya Maha Penolong." Aku melihat kegelisahan dalam diri Rahayu dan Bayu. Aku menghampirinya dan memeluk Ayu, teman terbaikku, sembari berucap, "Pergilah. Kalau ini sangat penting untuk kerajaan. Aku akan baik-baik saja. Jangan khawatir." Dan Bayu bertanya, "Apa aku gak dipeluk Nay?" Seketika Rahayu menjewer telinga Bayu sampai meringis kesakitan dan mereka pun berlalu pergi. Kembali ke awal cerita. Aku melihat jam di pergelangan tanganku baru pukul 4 sore dan terdengar suara kendaraan di halaman rumah. Aku serentak berlari kecil untuk membukakan pintu untuk melihat siapa yang datang. Ternyata Kevin. "Hai Nay, apa kabar? Gimana? Sudah siap?" Aku tersenyum sembari mengangguk. "Iya, udah yuk. Kita berangkat sekarang, takut kesorean." Aku berbalik untuk mengambil tas dan mengunci pintu.
Singkat cerita, di dalam mobil Andin berkata, "Kayaknya kamu lagi banyak pikiran deh, Nay. Aku lihat diem aja gak seperti biasanya." "Iya bener, setelah pindah tempat tinggal baru jadi pendiam." "Ada apa, Nay?" sambung Tio. Sekilas aku melihat Kevin menatap ke arahku berada, dan dia pun berucap, "Kurasa rumah itu gak cocok denganmu. Aku cariin yang lain ya, yang lebih baik dan gak angker." "Gak usah, aku gak apa-apa kok," jawabku. "Boleh aku istirahat? Kira-kira masih lama gak sampai ke tempat temanmu, Vin?" "Lumayan, istirahat aja, nanti aku bangunin." Kebetulan posisiku berada di bangku depan bersama Kevin. Andin dan Tio berada di belakang. Seketika aku pun terlelap dengan mudah. Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Kevin. "Perasaan jalannya gak ke sini." Dan Tio menimpali, "Maksud lo apa, Vin?" "Seharusnya kita gak berada di jalan ini, yang dimana kiri kanannya hutan." "Loh, kok bisa? Bukankah kamu yang tahu jalannya, Vin?" timbal Andin. "Sebenarnya kita berada di mana?" "Entahlah, gue juga baru pertama kali ke tempat ini," jawab Kevin. "Terus, apa kita perlu bangunkan Ayah?" "Jangan, aku rasa dia kelelahan. Aku yakin dia semalam gak tidur." "Kamu tahu dari mana?" ucap Andin. "Soal itu aku nanti jelasin, Andin. Yang kita harus pikirkan, lanjut maju apa kembali saja?" "Kurasa apa nggak lebih baik kembali saja? Lagian jalanan ini begitu asing dan menyeramkan, Vin." "Ah lu, Din, berlebihan," ucap Tio. Emang kenyataan yo. Kok bisa-bisanya kita nyasar ke sini? Mana sekeliling gelap. Kayaknya nggak ada rumah warga deh." "Vin, emang kamu sebelumnya pernah ke sini?" tanya Andin. "Pernah sekali, tapi bukan jalan ini juga. Perasaan tadi masih jalan ramai. Kok bisa sampai ke sini ya? Apa kita nggak apa yo? Maksudmu disasarkan oleh sosok demit?" "Wes, jaga itu mulutmu, Din," timbal Kevin. Andin berucap, Vin, itu di depan kayak ada cewek deh, ngelambain tangan ke arah mobil kita." "Iya, Vin, gue juga melihatnya." "Masa sih yo? Kok gue gak lihat apa-apa ya? Yang gue lihat hanyalah kabut yang mengganggu pandangan saja." Seketika Tio menyuruh Kevin menghentikan kendaraannya, dan Kevin pun merasa keheranan dengan tingkah laku Tio. "Kenapa sih suruh berhenti? Ini masih di hutan, sekeliling kita gelap, bahaya." "Tunggu bentar, gue mau samperin dulu itu cewek. Kasian, siapa tahu dia butuh tumpangan." "Cewek? Wah, gawat. Cewek mana? Gue gak lihat ada cewek," keluh Kevin. "Loh, Din, apa lo melihatnya juga?" "Iya, Vin, di depan sana ada cewek tuh, lagi ngobrol sama Tio." "Waduh, jangan-jangan demit. Soalnya gue cuma lihat si Tio ngomong sendirian." "Masa sih, Vin? Lo jangan bercanda deh. Duh, kok jadi merinding kayak gini ya?" "Bangke, si Tio bawa duit masuk ke dalam mobil. Vin, tolongin gua," pinta Andin. "Duh, takut banget kalau beneran itu cewek demit. Bagaimana nasib gua? Masa aku duduk deket demit?" Andin pun merasa gusar. Seketika Tio membuka pintu mobil dan menyuruh wanita itu supaya masuk dan duduk di sebelah Andin. "Vin," ucap Andin dengan mulut yang bergetar, keringat yang bercucuran. Aku melihat Andin hampir mewek karena menahan rasa takut yang teramat sangat. Dan Tio berkata, "Sorry, Vin, kasihan sudah malam. Katanya mau ke rumah ibunya, tapi gak ada kendaraan. Gak apa kan kalau kita yang antar dia ke rumahnya dulu? Katanya gak jauh kok, deket sini rumahnya." Dan Kevin dengan raut kebingungan, wanita yang dimaksud wanita yang mana? Wah, si Tio udah gila nih. "Vin, bau apa nih? Kok busuk banget?" ucapku. Aku terbangun karena mencium bau yang seakan menyumbat pernapasanku. "Bau apa? Aku gak nyium bau apa-apa, Nay." Seketika aku berbalik melihat ke arah belakang dan astagfirullah. "Ada apa, Nay? Keluar, keluar kataku." "Nay, bisa sopan gak sih sama orang? Gila lo ya teriak-teriak gak jelas," gerutu Tio yang tidak terima dengan kelakuanku. Aku melirik ke arah Andin yang sedang menangis dan duduknya makin mepet ke pintu. Kevin bertanya, "Ada apa, Nay?" "Temanmu udah gila tuh,
Masa Demit dibelain? Lagian itu Demit kenapa bisa masuk ke dalam mobil ya? Jaga ucapanmu, Nay. Demit, dia punya nama. Perkenalkan, namanya Ningsih. Orang cantik kayak gini dibilang Demit. Maafin teman-temanku ya sih. Wah, parah temanmu Vin. Udah sangklek plus konslet isi kepalanya. Terus kita harus gimana, Nay? Kita turun dulu. Kita ulek aja itu si Tio biar sadar. Kalian mau ngapain? Timbal Tio. Seketika sosok wanita itu tertawa cekikikan. Serentak Andin membuka pintu mobil. Dengan langkah gontai dia menghampiriku yang sudah berada di luar bersama Kevin. Tinggal si Tio yang masih di dalam mobil. Dan dia baru tersadar dengan sendirinya kalau sosok itu bukanlah manusia, melainkan sosok yang keadaannya sangat mengenaskan, dengan rambut panjang dan kusut. Kondisi wajah yang sudah terkelupas mengeluarkan cairan yang teramat bau, dan pupil matanya putih semua. Tio berusaha untuk keluar dari dalam mobil, akan tetapi kerah bajunya dicengkram kuat oleh sosok itu. Nah lo, kena batunya dia. Tadi ngotot bilang cewek cantik, bilang kasihan lah. Sekarang kepingin kabur. Emang susah kalau mau lari dari kenyataan, gumamku. Nay, tolongin Tio, rengek Andin. Kok aku gak lihat apa-apa dari tadi? Sebenarnya ada apa? Keluh Kevin. Aku dan Andin saling tatap, merasa keheranan. Wah, si Naya gak peka soal perasaan. Ini si Kevin gak peka soal penampakan. Emang serasi, ucap Andin. Omong apa sih? Kagak jelas deh, dumelku. Naya, tolongin atuh. Sumpah gue gak sanggup lihat mukanya. Dan sosok itu berucap, tolong temukan jasadku yang mereka buang. Serentak kami bertiga terdiam, mencoba mencerna apa yang diucapkan oleh sosok itu. Dan Kevin hanya celingukan melihat kami yang terdiam. Kurasa dia emang gak peka. Maksudmu apa? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa kau membuat kami tersesat sampai sini? Tanyaku. Tolong aku. Sosok itu menangis sembari mengeluarkan darah dari kelopak matanya. Lepaskan dulu teman-temanku dan kembalikan kami di jalan yang seharusnya, pintaku. Dan bukan di tempat ini. Baru nanti akan aku pikirkan bagaimana cara menolong dirimu. Berjanjilah padaku, kata sosok itu. Kapan kau akan menolongku? Insya Allah atas izin Allah, pasti akan ada jalan untuk menemukan jasadmu itu. Tapi gak sekarang juga nyarinya. Sosok itu meminta untuk dia ikut bersama aku sampai diketemukan keberadaan jasadnya, baru dia akan pergi. Aku meminta kepada sosok itu untuk melepaskan Tio. Demi temanku, aku setuju. Tapi dengan satu syarat, penampilanmu kalau bisa dipermak dulu deh biar cakep. Dipermak apanya, Nay? Maksudmu itu setan kamu suruh ke salon? Ucap Andin. Dan aku mendelik ke arah Andin. Dia malah manyun. Dan jangan nongol secara tiba-tiba atau menakuti teman-temanku. Dan sosok itu pun menuruti apa yang menjadi keinginanku. Seketika penampilan dia lebih baik daripada sebelumnya. Dengan harum aroma melati, wajah yang cantik walau pucat. Wah, Nay, cepet banget ke salonnya itu setan, tanya Andin. Andin, kayaknya lo berangkat ke sekolah cuma nyampe gerbang doang. Aku melihat dia cuma garuk kepala yang emang gatal kali. Singkat cerita, kami memutuskan untuk tidak jadi pergi ke rumah teman Kevin dikarenakan suatu alasan yang takutnya membahayakan keluarga mereka. Kami kembali ke tempat masing-masing dan Kevin bertanya, kamu gak apa-apa kan, Nay? Aku tinggal sendiri di rumah ini bersama sosok yang kamu bilang tadi. Dan aku menimpali, iya gak apa-apa kok, udah kamu pulang aja. Oke, kalau perlu sesuatu kamu bel aku ya. Siap komandan, sembari aku memberi hormat kepadanya. Kevin malah ketawa melihat tingkah konyolku. Dan pada akhirnya dia pun pergi berlalu, meninggalkanku di rumah ini sendirian. Aku tidak melihat sosok yang tadi bersamaku. Kemana dia? Setelah aku mencari ke seluruh ruangan, rupanya dia berada di dalam kamarku dan sedang menatap ke arah boneka yang berada di atas ranjang. Rumah ini terlalu sempit dengan mereka. Apa boleh aku menempati boneka itu? Ucap sosok itu.
Nggak boleh. Bergegas aku menghampiri boneka kesayanganku. Boneka beruang berwarna coklat muda yang ukurannya pas untuk aku peluk. Di setiap malamku, ini malah mau ditempati sama sosok yang nggak aku kenali asal usulnya. Sosok itu menatapku dengan tajam, menatap dengan sendu dan berharap kalau aku akan memberikan bonekanya untuk dia tempati selama dia tinggal di rumah ini. Baik, tapi jawab dulu, kamu siapa? Kenapa meminta tolong kepada aku? Apa nggak ada orang lain selain aku? Pada akhirnya sosok itu menghampiri dan memegang pucuk kepalaku. Seketika aku sudah berada di suatu tempat yang asing bagiku dengan raut kebingungan. Nanti kamu akan mengetahuinya, ucap sosok itu. Aku berada di masa sebelum kamu. Dan aku tidak melanjutkan ucapanku yang menggantung. Dikarenakan aku melihat seorang gadis muda yang sedang berlari kecil menghampiri sebuah rumah. Rumah yang kondisinya sudah tidak layak untuk ditempati, yang tepatnya berada di pinggir hutan. Kurasa gadis itu adalah kamu. Dan sosok di sampingku hanya mengangguk dengan wajah yang menahan rasa sedih. Dengan sekejap mata aku sudah berada di dalam rumah dan mendengar obrolan gadis itu yang bernama Ningsi bersama seorang wanita parubaya yang kurasa ibu dari Ningsi. Ibu makan dulu. Aku udah bawain 1 bungkus nasi. Dimakan ya bu, dan diminum juga obatnya biar ibu cepat sembuh. Apa kamu sudah makan, nak? Ningsi sudah makan, bu. Kamu dapat uang dari mana untuk beli makanan ini? Sebuah pertanyaan terlontar dari mulut sang ibu. Ningsi bantu Bi Aminah jualan sayur, bu. Kebetulan dia lagi panen. Jawaban Ningsi kepada ibunya. Di sisi lain terdengar teriakan dari arah luar yang memanggil si ibu, yang aku baru mengetahui kalau namanya Bu Ratmi. Orang di luar sana terus meminta Bu Ratmi untuk keluar. Sebenarnya ada apa? Aku yang penasaran dicampur rasa bingung. Aku terus menyimak kilas balik Ningsi di masa lalu sampai harus menewaskan dirinya. Dan aku melihat sosok Ningsi hanya menatap ke arah sang ibu dengan raut sedih. Bu, Ningsi takut. Rengekan Ningsi terhadap ibunya. Mereka datang lagi untuk menagih hutang, nak. Sedangkan kita untuk makan saja susah. Serentak pintu didobrak paksa. Sampai aku terlonjak kaget. Mereka yang berjumlah 7 orang memasuki kediaman Bu Ratmi dengan suara meninggi dan memaki yang berucap, dasar tidak tahu diri. Sudah dikasih pinjam gak mau bayar. Mana janjimu Ratmi? Kau harus bayar hutangmu. Kalau tidak, akan aku bawa paksa anak gadismu untuk melunasi hutang-hutangmu. Sembari tertawa terbahak-bahak. Jangan bawa anakku, Ningsi. Pasti akan aku lunasi hutang-hutangku. Tapi jangan anakku yang kalian bawa. Si ibu berusaha melindungi anak gadisnya yang sangat ketakutan di pelukan sang ibu. Aku sudah tidak peduli lagi. Dan aku melihat mereka saling menarik lengan Ningsi. Pada akhirnya si ibu didorong sampai terjengkang ke belakang, sampai mengakibatkan kening si ibu terluka dan berdarah, terkena ujung meja yang berada di dekatnya. Dan Ningsi menjerit melihat kondisi ibunya yang menahan rasa sakit akibat tendangan dari sosok pria yang bernama Lukman. Biadab, dia ibuku, bukan binatang yang kau bisa lakukan seenaknya saja. Iblis kau, Lukman. Ningsi terus mengumpat karena tidak terima ibunya diperlakukan seperti binatang. Dengan perkataan kasar yang dilontarkan dan mencoba memberontak. Tapi seakan usahanya tidak membawakan hasil, mereka seakan puas melihat penderitaan keluarga Ningsi. Pada akhirnya mereka pun membawa paksa Ningsi dan si ibu berteriak memanggil nama sang anak. Seketika si ibu terbaring tidak sadarkan diri. Ningsi meronta meminta dilepaskan sampai pada akhirnya setibanya di pinggir hutan. Dengan suasana yang hampir surup, Ningsi berhasil melepaskan diri dan berlari sekuat yang dia bisa. Sekuat apapun ia mencoba, tapi tertangkap juga. Dan hal yang tidak akan aku lupakan, mereka menggauli Ningsi secara bergantian, merenggut paksa kesucian gadis itu. Dengan penuh nafsu, mereka seakan tidak puas dan mengulanginya lagi dan lagi. Sampai pada akhirnya, kelakuan mereka yang bejat menewaskan Ningsi, gadis yang malang. Dan aku mendengar
Salah satu yang masih asik menggauli tubuh yang sudah tidak bernyawa itu berucap, "Bos, apa dia mati? Maksud lo apa?" Dan lelaki itu mengecek denyut nadi di pergelangan tangan Ningsih. Lelaki yang bernama Lukman berucap, "Ya udah, kalau mati, sudah nasib dia." Sembari tertawa seakan tidak ada rasa menyesal di dalam dirinya, menghilangkan nyawa seakan hal biasa bagi mereka. Dan lelaki yang masih berada di atas tubuh yang tidak bernyawa berucap, "Duh, tanggung bos, ini belum kelar lagi, dia sudah mati." "Ya sudah, lanjutin saja," kata Lukman. Aku hanya bisa menunduk dan menangis melihat kilas balik kejadian di masa lalu yang dialami Ningsih. Aku ingin membantu tapi sudah terlambat. Dan sosok Ningsih berkata, "Belum terlambat jika benar kau ingin membantuku." Dan pada akhirnya aku kembali ke kondisi semula, berada di kamar tidurku. Aku mulai bertanya, "Di mana ibumu? Apa dia baik-baik saja?" Aku melihat raut sendu yang sulit aku pahami. Dia tidak berucap melainkan hanya menggelengkan kepala saja. "Terus apa yang terjadi pada mereka yang telah membunuhmu?" Sosok Ningsih masih dengan kebisuannya. "Baiklah, kalau kamu sudah siap bercerita, aku siap mendengarkannya." Dan aku melangkah pergi, meninggalkan sosok Ningsih yang masih menunduk. Selangkah mau keluar dari pintu kamar, dia berucap, "Apa ibumu meninggal terkena santet?" Seketika aku berbalik menatap kepadanya. Tidak sadar air mataku menetes tanpa aku suruh. Kembali mengenang masa lalu yang membuatku penuh dengan penyesalan. Aku berusaha untuk menghibur kenangan itu, tapi penyesalan selalu menghantuiku di saat aku merasa terpuruk. "Dari mana kamu tahu soal itu?" tanyaku. "Tidak sengaja, sewaktu aku memegangi pucuk kepalamu tadi, aku melihat kilas balik yang terjadi kepada dirimu dan ibumu." Pada akhirnya aku kembali terduduk di dekat sosok Ningsih. "Mungkin teman manusiamu berkata benar kalau kau selalu membantu orang tanpa memikirkan resiko yang akan kau hadapi di kemudian hari. Bahkan kamu tidak memikirkan keselamatan ibu beserta keluargamu. Musuhmu mengetahui kelemahanmu dari seorang kanaya adalah ibunya. Mereka tidak bisa melenyapkanmu. Mereka sangat geram terhadap dirimu yang sudah berani ikut campur urusan mereka. Maka dari situ, di saat kamu lengah, mereka mengirim bala pasukan dari bangsa jin untuk melenyapkan ibumu karena kelemahanmu adalah dia. Karena kau selalu berurusan dengan banyak musuh dari orang-orang yang kau tolong dulu. Sampai pada akhirnya, ibumu yang jadi korban." "Sudah cukup, jangan diterusin," potongku. "Tapi aku juga melihat apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Ibumu meminta kepada bapakmu supaya dirinya tidak ada yang mengawal dari pasukan leluhurmu. Karena beliau selalu risih di saat beraktivitas, merasa takut dan gelisah karena tidak terbiasa. Sampai pada akhirnya, bapakmu mendatangi kembali hutan larangan di mana kamu dilahirkan dulu, dan ibumu berada di rumah tanpa pengawalan dan pengawasan siapapun. Sampai pada akhirnya, peristiwa itu pun terjadi." "Hentikan, sungguh aku gak sanggup mendengarkan semua itu. Biarkan aku sendiri." Sembari aku berlinang air mata, aku meminta, biarkan aku sendiri saja. "Maafkan aku Kanaya. Aku menceritakan ini supaya kamu terbebas dari rasa penyesalan di masa lalu. Harus kamu ingat, tidak sepenuhnya kejadian yang menimpa ibu adalah kesalahanmu. Ini sudah takdir ilahi. Aku berharap ibumu sudah tenang di surganya Allah. Walaupun aku tahu kamu sangat merindukannya, tapi aku tidak menyesal telah menceritakan ini padamu. Aku yakin ibumu juga menginginkan yang terbaik untukmu, supaya kamu bisa menolong orang lain dengan kemampuanmu, karena Allah menitipkan kelebihan untuk kamu gunakan di jalannya. Kamu harus ikhlas dengan takdirmu, seperti aku yang sudah mengikhlaskan semua yang terjadi padaku." "Sosok mama selalu menghampiri diriku di dalam mimpi," ucapku. "Beliau berkata untuk selalu membantu orang lain dengan ikhlas, membantu di jalan Allah. Jadi jangan ingatkan aku pada kejadian di masa laluku lagi yang akan membuat hatiku makin hancur. Maafkan aku.
karena yang aku rasa, aku juga mengalami hal yang sama sepertimu, ucap sosok itu. Di saat jiwa keluar dari jasadku, aku tersadar kalau aku sudah mati. Aku sudah tidak peduli lagi, yang aku ingat adalah ibu. Dengan jiwa yang terluntang-lantung tidak tentu arah, aku mencoba untuk kembali ke rumah ibu. Tapi yang aku lihat, rumah itu sudah dengan keadaan kosong. Aku terduduk termenung mencari ibu yang tidak kunjung kembali. Sampai berhari-hari, aku terdiam di gubuk peninggalan ibu. Pada suatu malam, aku dihampiri oleh seseorang yang sangat aku rindukan. Dia sosok ibu dengan penampilan yang sangat berbeda. Dia hanya tersenyum dan berucap, "Ikhlaskan ibu ya nak, ibu pamit." "Ibu mau kemana? Jangan tinggalkan Ningsi, Bu." Dan dia berlalu pergi dengan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Aku baru tersadar kalau ibu juga sudah meninggal. Tapi caranya yang berbeda. Ibu mati karena sudah ajalnya, sedangkan aku karena direnggut paksa. Sampai pada akhirnya aku jadi arwah penasaran yang tidak tahu harus berbuat apa. Aku mencari orang yang bisa membantuku untuk menyempurnakan jasadku, biar aku bisa pergi dengan tenang. Aku sudah mengikhlaskan orang yang telah membunuhku, biar Allah lah yang menghukum mereka. Aku jiwa yang terluntang-lantung di pinggir hutan, hanya berdiri kebingungan. Sampai pada akhirnya aku bertemu dengan sosok kakek berjubah putih yang menyarankan supaya aku tidak pergi jauh dari pinggiran hutan itu di dekat jalan. Karena di kemudian hari aku akan bertemu dengan seseorang yang bisa membantuku, dan aku sudah menemukannya, yaitu kamu. Baiklah, sudah malam. Sementara kamu boleh tinggal di rumah ini sampai menunggu temanku kembali. Siapa tahu dia bisa menemukan jasadmu, ucapku. Tetapi rumah ini terlalu sempit dengan penghuni sebelumnya. Apa boleh aku menempati bonekamu? Oke, tapi kamu harus janji jangan ganggu waktu tidurku. Baiklah. Keesokan paginya aku yang terbangun dikarenakan mendengar suara yang berada di sampingku. Aku baru tersadar dengan keberadaan boneka kesayangan yang sudah ditempati oleh sosok arwah Ningsi. Cepat bangun. Kamu semalam tidur di sebelahku? Enggak, cuma barusan aku menghampirimu untuk membangunkan saja, ingin memberitahukan sesuatu. Semalam aku melihat ada sosok yang sama sepertiku. Dia menghampirimu. Sosok? Kapan? Ucapku. Semalam, tapi dia cuma kepalanya saja. Apa? Sosok itu lagi? Gumamku. Jadi kamu sudah melihatnya? Sudah, palingan penghuni rumah ini saja. Kurasa bukan, karena aku merasakan sosok itu sepertiku, arwah penasaran yang ingin meminta bantuan kepadamu. Aku hanya mengacak-ngacak rambut yang sudah kelihatan kusut setelah bangun tidur. Aku mau mandi dulu, ucapku. Ingat, kalau ada yang berkunjung ke sini, kamu tetap di kamar, jangan keluar, oke? Mana ada yang mau berkunjung ke rumah ini? Ucapan Ningsi. Ya kan siapa tahu. Apa boleh aku panggil namamu dengan sebutan ayah? Ya emang itu nama aku. Aku merasakan sesuatu yang diliputi dengan rasa dendam. Apa kamu gak mau menyelidiki tentang rumah ini, Nay? Buat apa? Gak ada kerjaan aja, kataku. Tapi aku merasakan banyak arwah penasaran di dalam gudang, Nay. Seketika langkahku terhenti dan berbalik menatap ke arah Ningsi yang bersemayam di dalam boneka. Kamu gak lagi bercanda kan? Untuk apa aku berbohong kepadamu? Timbal sosok Ningsi. Setauku gudang itu sudah lama digembok. Jadi apa yang harus aku lakukan? Semalam aku mengikuti sosok kepala itu yang mengarah ke dalam gudang. Tapi sayang, aku tidak bisa memasukinya, seolah ada sesuatu yang menghalangi aku untuk masuk ke dalam. Maksudmu seperti perisai? Tebakku. Ya, perisai atau pagar gaib, timbal Ningsi. Terus apa yang akan kita lakukan? Sedangkan aku gak punya kuncinya. Kamu pergi mandi dulu sana. Kalau nanti malam sosok itu kembali, aku yang akan menghampirinya. Singkat cerita, aku yang sedang menunggu Mang Sayur yang selalu melewati depan rumah. Tapi jam segini belum nampak. Apa gak dagang ya? Pikirku. Pada akhirnya aku pun beranjak untuk mencarinya saja. Siapa tahu sudah kelewat. Setiap gang aku lewati sampai pada akhirnya
Aku melihat yang aku cari, ternyata sudah berada di sini. Tidak sengaja aku mendengar obrolan ibu-ibu yang lagi bergibaria di pagi nan cerah yang ternyata sedang membicarakan rumah yang aku tempati. Dengan perlahan tapi pasti aku mendekat dan menyapa ibu-ibu yang lagi asik bergosip. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Ada Neng Naya. Waalaikumsalam. Mau belanja juga ya, Neng? Iya bu. Mang Sayur kok sudah sampai sini aja? Naya tungguin di depan rumah nggak ada nongol, tanyaku. Serentak mereka menghentikan obrolannya. Itu tadinya Amang mau berhenti di depan rumah Neng Naya, tapi gak jadi karena Amang melihat boneka yang melayang di dekat jendela. Amang keburu takut, Neng. Jadi Amang gas aja ke sini. Tuh kan ibu-ibu, rumah itu angker. Serentak ibu-ibu pada riwah, membenarkan perkataan ibu yang agak semok. Neng Naya, apa gak takut tinggal sendirian di rumah itu? Setahu ibu, rumah itu dulunya bekas dukun Telu, yang sekarang dukunnya sudah mati, dan rumah itu diwariskan kepada anaknya. Iya Bu Santi, katanya anaknya juga gak mau menempati rumah itu, timpal ibu yang lain. Aku hanya terdiam memikirkan perkataan mereka, dan aku mulai menanyakan sesuatu. Siapa tahu ibu-ibu ini mengetahuinya. Apa Naya boleh bertanya Bu? Mau tanya apa, Neng Naya? Gudang yang berada di belakang rumah, bekas apa ya Bu? Soalnya pintunya selalu digembok. Dan aku mulai melihat raut kekhawatiran dari mereka yang berada di hadapanku ini. Seakan ada keraguan untuk menceritakannya. Cerita saja Bu, gak apa, Naya dengerin kok. Tapi Neng, apa gak apa? Kalau ibu ceritain kisah kelam soal rumah itu, takutnya nanti kamu jadi takut. Emang sebenarnya apa yang telah terjadi Bu? Udah, ceritain saja biar Neng Naya gak penasaran, saran ibu yang lain. Duh, apa gak apa-apa nih? Soalnya aku takut nanti Neng Nayanya gak bisa tidur setelah mendengarkan kisah kelam rumah itu. Soalnya kan Neng Naya tinggal sendirian. Gak apa-apa Bu, Naya siap untuk mendengarkan kisah kelam rumah itu. Gini Neng, sebenarnya gudang itu bekas pembantaian sang dukun karena warga merasa geram dengan tindakan sang dukun yang sudah banyak menghilangkan nyawa. Sampai pada kejadian naas itu terjadi, kepala sang dukun dipenggal dan dikubur di dalam gudang. Seketika bola mataku terbelalak. Mendengar kenyataan ini, aku hanya tarik nafas dan beristighfar di dalam hati. Terus, apa jasad dari dukun itu masih terkubur di dalam gudang? Katanya sih masih di sana. Iya kan ibu-ibu? Apa kepolisian tidak ikut andil? Sebenarnya kejadian ini sudah lama, Neng. Sudah 15 tahun yang lalu. Soal kepolisian kami tidak tahu menahu. Sebagian dari kami hanyalah pendatang. Cerita tentang rumah itu kami dengar dari mulut ke mulut. Tapi orang yang tinggalnya dekat dengan rumah itu selalu dihantui sama penampakan seonggok kepala yang mengenaskan katanya. Dan bukan hanya itu, penampakan lainnya juga. Itu buktinya Mang Sayur lihat boneka yang melayang di dekat jendela kamar, padahal kan masih pagi. Kami para warga di setiap tengah malam selalu mendengarkan jeritan yang meminta tolong, Neng. Dan terdengar kayak ada orang yang beraktivitas di rumah itu, padahal kami tahu kalau rumah itu kosong. Oh, gitu ya Bu. Ya udah, Naya mohon pamit. Terima kasih untuk informasinya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng. Singkat waktu, setelah aku berada di depan pintu, bergegas aku masuk ke dalam rumah. Terdengar suara dari arah dapur yang membuat aku terlonjak kaget. Astagfirullah. Barang apa yang terjatuh? Apa ada kucing di dapur? Pikirku. Bergegas aku menghampiri suara yang berada di area dapur. Setibanya aku di depan pintu dapur, seketika aku pun tertawa melihat boneka yang dirasuki arwah Ningsih nyungsep di dalam panci. Naya, kamu sudah kembali. Tolongin aku. Sialan, kepala itu kabur lagi. Hah? Kepala? Mana? Gak ada. Lagian kenapa bisa kamu nyungsep ke dalam panci? Kurasa di pagi hari aku terkurung di dalam boneka, Nay. Jadi gak banyak yang bisa aku lakukan. Pantesan. Tadi kamu kan yang nakutin Mang Sayur sampai dia gak berhenti dulu di depan rumah.
karena keburu takut lihat boneka yang melayang sendiri. Iya maaf, aku tadi penasaran, kepengen lihat ke arah jalanan naik. Pas kebetulan ada amang sayur. Terus kenapa kamu nyungsep? Kataku. Nggak disengaja, aku melihat kepala itu di atas lemari naik. Ya aku samperin aja, dia malah kabur ke arah dapur. Nggak disengaja, tubuh boneka ini nyenggol tuh panci. Sampai pada akhirnya, seperti yang kamu lihat tadi. Tadi aku dengar kisah kelam tentang rumah ini. Terus apa katanya? Ucap Ningsih. Banyak hal yang telah terjadi di rumah ini. Terus kita harus bagaimana menghadapi kepala itu? Aku lagi menunggu seseorang, siapa tahu dia bisa membantu. Siapa yang kamu tunggu, Naik? Bayu Aji dan teman lainnya. Singkat cerita, 2 minggu pun telah berlalu. Keseharianku pulang kantor langsung balik ke rumah. Di sore itu dengan rasa khawatir terhadap sosok Ningsih yang tiap hari aku tinggalkan. Entah kenapa hubungan aku dan Ningsih semakin erat. Seakan ada kesamaan, yaitu kesepian. Kami saling melengkapi, bercanda tertawa bersama. Walau dia sosok arwah penasaran, tapi aku nyaman di dekatnya. Sama seperti aku ke Rahayu. Aku sadar kami berbeda alam. Malam semakin larut, mata semakin sepet. Aku menatap ke arah boneka arwah Ningsih yang selalu mengawasiku dari arah kursi yang tidak jauh dari ranjangku, dan aku bergegas untuk merebahkan tubuhku yang sudah teramat lelah. Dan bergumam dalam hati, "Bayu, kapan kamu kembali pulang?" Sampai tidak terasa, mata ini sudah terpejam. Di sela tidurku, aku merasakan ada tangan kekar yang memelukku dari arah belakang. Serentak aku berbalik. Terlihat jelas wajah yang aku rindukan. Dia sosok Bayu Aji. Tapi aku gak yakin. Kurasa aku lagi bermimpi. Dan Bayu pun tersenyum kepadaku sembari mengelus pipiku dengan lembut. Dan aku terlelap kembali. Samar-samar aku mendengarkan seseorang berbisik supaya aku lekas bangun dan beranjak menunaikan sholat subuh. Setelah aku terbangun dan duduk di pinggir ranjang, aku memikirkan sesuatu yang mengganjal dalam benakku. Apa tadi malam itu hanya mimpi ya? Dan aku belum menyadari dengan kehadirannya yang lagi menatapku di arah samping kiriku. Dikira gak ada yang kangen sama aku. Serentak aku melihat ke arah suara yang berada di sampingku dan terucap, "Bayu, kamu kok ada di sini?" "Aku berada di sini karena ada yang kangen sama aku," ucapnya. Aku menimpali. "Siapa yang kangen sama kamu?" "GR," elaku. Tapi hati tidak dapat dipungkiri. Aku senang dengan kehadiran Bayu. Sembari aku berjalan menuju ke arah dapur, aku tidak henti-hentinya tersenyum sampai pipiku memerah. Setibanya di pintu kamar mandi, aku lanjut mengambil air wudhu untuk menjalankan sholat subuh. Singkat cerita, setelah menunaikan sholat wajib, aku terdengar suara dari arah dapur. Suara panci dan peralatan masak saling bersautan. Aku beranjak merapikan tempat sholat dan bergegas pergi ke arah dapur. Setibanya aku disambut dengan hidangan di atas meja. Tanpa aku sadari, aku tersenyum senang. Ada yang membuatkanku sarapan. "Sini Naik, sarapan dulu," ucapnya. "Kamu masak lagi, Bay? Wah, pasti enak nih. Kok masaknya cepet banget? Jangan bilang ini masakan Ji." Seketika aku tidak melanjutkan ucapanku. "Jin maksudmu?" timbalnya. "Udah tahu nanya, tapi jangan khawatir. Ini asli masakan manusia. Tadi ada tukang sayur yang lewat, ya aku beli saja." "Pasti ngambil uang di tasku lagi," gumamku. Serentak Bayu Aji yang lagi makan keselak paha ayam. Dan aku memberinya air minum. Secara tiba-tiba dia menggenggam tanganku sembari menatap bola mataku. Ya ampun, jantung ini gak bisa diajak kompromi. Mukaku terasa memanas, kayaknya pipiku sudah memerah. Duh, berkedip Aisyah, gila. Ini lebih horor. Serasa tubuhku terhempas dari ketinggian. Jantungku kayak mau loncat dari tempatnya. Seketika Bayu terbahak-bahak melihat tingkahku yang kayak ikan asin lagi dijemur. Setelahnya dia berucap, "Tenang, aku gak ngambil uangmu kok. Aku sudah punya penghasilan sendiri. Walau aku jin, tapi aku juga keturunan manusia. Untuk sementara waktu, aku ingin jadi manusia seperti dulu sebelum aku ikut ke tempat Abah. Aku kerja juga naik di kafe, tapi di malam-malam tertentu aku harus kembali ke tempat Abah. Jadi aku kerjanya paruh waktu.
Cuma bisa malam hari saja, biar gak banyak orang yang curiga, ucapnya. Terus dengan rupamu ini, pertanyaanku yang sangat konyol, aku lontarkan kepadanya. Dan Bayu menjawab, Kenapa dengan rupaku? Apa kamu takut banyak wanita yang suka sama aku? Apa kamu cemburu? enggak, elakku. Udah, aku udah kenyang. Aku harus berangkat ke kantor. Makasih ya untuk sarapannya. Dan aku beranjak dari tempat dudukku menuju ke dalam kamar. Dan aku baru tersadar, aku tidak melihat lagi boneka arwah Ningsih. Di mana boneka itu? Seketika aku merasa panik dan kembali berbalik mau menanyakan keberadaan boneka arwah itu. Setibanya di depan pintu kamar, tanpa disengaja aku bertubrukan dengan Bayu sampai kakiku terkilir. Pada akhirnya aku terjatuh di pelukannya. Naya, kamu gak apa-apa kan? Baik, bonekaku di mana? Apa kamu tahu keberadaan boneka itu? Oh, tahu. Boneka yang ditempati sosok arwah penasaran itu kan? Jawabnya santai. Lah, emang kamu dikemanain? Aku simpen di dalam lemari. Astagfirullah Bayu, tega banget sih. Bergegas aku melangkah ke arah lemari bajuku, tidak sadar dengan kondisi kakiku yang terkilir, tidak kuat untuk menopang badan. Pada akhirnya aku mau terjatuh. Tapi sebelum itu terjadi, Bayu dengan sigap menggendongku dan kami bertemu muka. Cukup lama kami saling tatap dan terucap kata dari mulutku. Baik, ini sangatnya tidak mungkin. Kamu ngomong apa sih, Nay? Biar ku obati dulu kakimu. Kenapa aku gak bisa membaca pikiranmu, Baik? Rahasia, aku gak kepengen kamu mengetahuinya, ucapnya. Dan aku terdiam, melihat dia yang begitu telaten mengurut kakiku yang terkilir. Biar aku ambil bonekanya, kamu tetap duduk. Dan dia pun beranjak pergi ke dalam kamar. Tidak lama kemudian dia pun kembali membawa boneka arwah Ningsih ke hadapanku. Seketika sosok Ningsih muncul di hadapan kami berdua, berdiri sembari menunduk. Ningsih, mari sini, jangan takut. Dia Bayu temanku. Jadi sosok ini yang kepingin kamu bantu? Iya Bayu, aku mohon bantu temukan jasadnya di mana, biar dikubur dengan layak. Baiklah, tapi tidak sekarang. Aku harus melakukan sesuatu di rumah ini terlebih dahulu. Melakukan apa, Bek? Rumah ini terlalu banyak arwah penasaran, termasuk di dalam gudang belakang. Maksudmu arwah penasaran apa? Tadi malam aku sempat masuk ke dalam gudang. Ternyata terdapat banyak boneka yang sudah dihuni oleh arwah penasaran. Kurasa itu disengaja oleh seseorang yang mencari pesugihan. Iya, Bek. Rumah ini dulunya bekas orang dukun. Terus apa hubungannya dengan arwah itu? Apa para arwah itu adalah tumbal? Bukan, Nay. Lebih tepatnya, dukun ini mencari lelaku. Maksudnya? Mencari arwah yang mati penasaran, supaya bisa ditempatkan di dalam boneka-boneka yang sudah dukun itu persiapkan, supaya bisa dijual belikan. Untuk apa, Bek? Penglaris. Aku akan urus dulu kekacauan yang berada di rumah ini dulu, baru kau Ningsih. Seketika terdengar suara deru mobil di halaman rumahku. Sekilas aku melihat dari arah jendela, ternyata mobil Kevin. Pasti datang untuk menjemputku, tapi aku belum siap-siap karena kejadian tadi. Sekilas aku menatap ke arah Bayu, dia tertunduk sembari meremas jari jemarinya dan beranjak dari tempat duduknya. Ia berucap dengan ketus, "Aku pergi dulu." Lah kenapa dia? Dan sosok Ningsih hanya mengangkat bahu. Assalamualaikum, Nay. Waalaikumsalam, iya bentar. Tumben jemput Vin, tapi aku belum siap nih. Gak apa-apa, aku tungguin kok. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu. Oke, sembari tersenyum. Singkat waktu di sore hari, Kevin mengajakku ke kafe yang baru dibuka. Setelah memesan minuman dan sedikit cemilan, kami pun sedikit berbincang. Pertamanya ngebahas pekerjaan, pada akhirnya. "Oh ya Nay, gimana kabar sosok yang ngikutin kamu?" "Maksudmu sosok Ningsih?" "Ya siapa lagi? Masih di rumah. Apa kamu gak takut, Nay?" "Kenapa harus takut? Seharusnya yang kamu takutin murkanya Allah." "Oh, soal itu mah sudah jelas atuh. Teh Hana pasti lagi berbahagia bersama suaminya." "Ya bisa jadi, Vin. Kamu kapan ngikutin jejak Teh Hana?" Seketika aku terdiam membisu. "Nay,
Jawab aku, selama ini aku berusaha menahan perasaanku. Vin, maaf. Aku mohon nanti kita bahas lagi ya. Aku lagi banyak pikiran soal bagaimana cara menemukan jasad Ningsih. Dengan terpaksa aku mencari alasan. Karena jujur aku tidak sanggup berucap. Hatiku masih gamang. Trauma akan masa lalu akan terulang lagi. Dan aku melihat Kevin tertunduk lesu dengan nafas yang memburu, seolah menahan rasa kecewa terhadapku. Dan aku mencoba menenangkan dirinya dengan menggenggam tangan, sembari berkata, jodoh tidak akan kemana, Vin. Yakinlah kalau Allah sudah menentukan kita untuk bersatu, pasti kita akan bersama. Serentak terdengar suara yang berbisik. Pulangnya jangan sampai kemalaman, Nay. Tunggu, suara itu bukankah suara Bayu? Dan aku melihat sekeliling kafe sampai pada akhirnya aku melihat dia. Bayu? Tunggu ya, Vin, aku ke WC dulu bentar. Oh iya, Nay, hati-hati. Dan aku menghampiri seseorang yang berpakaian layaknya pelayan kafe. Aku baru tersadar kalau itu Bayu. Kau? Jadi ini tempat kerjamu, Bay? Asik banget ya yang lagi pacaran, ketusnya. Seketika mataku terbelalak mendengar perkataan yang terlontar dari mulutnya. Maksudmu apa? Udah malam, pulanglah, gak baik keluyuran di luar. Terdengar suara dari arah belakang. Maaf Om, pesanan saya mana ya? Oh, iya nanti saya antarkan pesanannya. Iya Om, makasih ya. Om, maksudnya wanita tadi panggil kamu Om? Aku pakai ajian mali rupa supaya tidak ada yang mengenali jati diriku. Dan jangan sampai para wanita jatuh hati padaku, karena hatiku sudah terukir namanya. Cuma kamu dan orang yang mempunyai kelebihan yang bisa melihat jati diriku. Jadi jangan khawatir, aku harus pergi. Naya, kamu lagi ngapain di sini? Kevin, pulang yuk. Udah malam, aku udah lelah. Singkat waktu di pagi hari, aku yang lagi ngerjain tugas kantor dikagetkan dengan letusan yang membuat telingaku berdenging dari arah gudang. Bergegas aku berlari menghampiri suara itu berasal, hanya ingin memastikan tidak terjadi sesuatu. Setibanya aku di belakang rumah yang menghadap langsung ke pintu gudang, aku melihat Bayu Aji sedang membakar semua boneka. Urusan rumah ini sudah aku selesaikan, sementara arwah penasaran sudah aku bebaskan, dan sosok kepala sudah aku bawa ke tempat Eyang Raksa, biar diurus di sana. Setelah urusan membakar semua boneka ini, kita akan bergegas pergi ke suatu tempat di mana jasad Ningsih berada. Aku terdiam. Aku merasa bahagia bisa menemukan jasad Ningsih, tapi di sisi lain dia harus pergi. Kanaya. Iya, Bay, ada apa? Kamu harus ikhlas. Bagaimanapun, Ningsih harus kembali kepada Sang Maha Pencipta. Urusan di dunia dia sudah berakhir. Jadi jangan ganggu perjalanan dia selanjutnya. Kalau bisa, kamu kirim doa untuk Ningsih. Iya, Bay, aku ngerti. Setelah kami berada di lokasi di mana jasad Ningsih dikubur dengan cara tidak wajar, Bayu menyuruh warga sekitar untuk membantunya menggali tumbukan tanah yang sudah ditumbuhi semak belukar yang sangat rimbun. Waktu sudah menjelang sore, sudah 3 jam para warga menggali. Apa sedalam itu atau jasad tidak ada di situ? Pikirku. Pada akhirnya seorang warga pun berteriak, "Woi, di sini ada tulang manusia!" Dan aku mencoba menghampiri ke dalam galian tersebut. Terlihat tulang belulang yang sudah tidak utuh lagi. Hanya rambut dan baju yang masih tersemat di atas tulang itu. Yang baru aku sadari baju itu, baju yang sekarang Ningsih kenakan. Aku hanya bisa menangis melihat para warga mengevakuasi tulang-tulang yang sudah rapuh. Dan sampai pada akhirnya kami mengantarkan almarhumah Ningsih ke tempat peristirahatan terakhirnya. Untuk terakhir kalinya aku melihat sosok Ningsih di pemakaman. Dia tersenyum manis sembari melambaikan tangan ke arahku. Sekembalinya aku dari urusan yang tidak kunjung selesai, aku duduk termenung seorang diri, tanpa siapapun yang menemani. Aku hanya bisa memeluk boneka kesayanganku yang sempat Ningsih tempati. Di sore itu awan terasa mendung, seakan menandakan hujan akan segera turun. Dan aku melihat mobil yang berhenti di depan rumahku, dan turunlah seorang wanita yang memakai baju yang kurang bahan. Dia menatapku seakan tidak suka, lalu dia bertanya, "Apa namamu Kanaya?" "Iya, saya sendiri." Seketika wanita itu melayangkan tamparan di pipiku, sampai telingaku merasa berdengung. "Ingat, jauhi Kevin.
Dia calon suamiku. Aku sudah kembali ke Indonesia hanya untuk membicarakan pernikahan kami. Tapi aku sering melihatmu bersamanya. Dasar pelakor. Jika kamu masih berani mendekatinya, kamu akan tanggung akibatnya. Aku hanya terdiam membisu. Tidak ada niat untuk membalas perlakuan wanita itu terhadapku. Setelah wanita itu merasa puas setelah mencaci makiku, dia pergi begitu saja. Dan aku pun masuk ke dalam rumah, melangkah masuk ke dalam kamar. Sembari terduduk di pinggir ranjang, menatap ke arah figura yang dimana foto mama berada, aku pun mengambil dan menatap wajah yang aku rindukan. Dan aku pun berbaring, mengistirahatkan tubuh, hati, dan pikiran. Sebisa mungkin untuk tidak menangis, tapi pertahanan itu pun bobok. Di malam itu diiringi hujan yang sangat deras, aku meluapkan rasa amarah, benci, kesal, dan rasa rindu lewat tangisan dan berucap, "Mah, Naya kangen sama mama. Kenapa mama gak izinkan Naya melihat wajah mama untuk yang terakhir kalinya? Kenapa, Mah? Maafin Naya, Mah. Maaf." Tidak kuasa menahan rasa sakit di hati ini, tanpa sadar aku berlari menerobos derasnya hujan di malam itu. Setibanya di depan gang, aku merasa kebingungan, tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Dan kebetulan ada angkot yang lagi ngetem di Alfamart. Aku meminta mengantarkan aku ke Alfamart yang dituju. 20 menit berlalu, hujan masih mengguyur kota Bogor. Sesampainya di tujuan, tidak lupa aku membayar sopir angkot itu dan bergegas pergi memasuki gang perumahan. Setibanya di pelataran rumah, seseorang yang sudah berdiri di depan pintu, dan aku berlari ke pelukannya sembari menangis. "Aisyah, kamu kenapa sampai basah kuyup kayak gini? Dan apa ini? Kenapa dengan pipimu? Siapa yang telah melakukan ini terhadapmu? Jawab!" Aku hanya menggelengkan kepala saja dan berkata, "Apa boleh aku tinggal di rumahmu sampai Rahayu kembali?" pintaku. "Anggap aja ini rumahmu." Dan pada akhirnya aku melangkah masuk dan pintu pun tertutup. Dan cerita ini pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di sini, nanti silahkan saja hubungi kontak admin yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.